Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Shadaqallahul azim wa sadaqan nabiyil karim. Hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah, marilah senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan limpahan rahmatnya, kita masih diberikan keimanan, keislaman, dan nikmat sehat. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kaum wanita merupakan kunci peradaban dunia, karena dari rahimnya lah generasi penerus bangsa ini terlahir. Maka Islam sangat memperhatikan tentang keberlangsungan kehidupan dunia ini. Allah berfirman di dalam Quran surat An-Nisa ayat 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah mereka takut akan meninggalkan anak-anak keturunan yang lemah, yang mereka khawatir tentang kesejahteraan mereka. Dan bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Di sini Allah perintahkan kepada kita sebagai orang tua, jangan sampai kita meninggalkan anak keturunan yang lemah. Baik itu lemah emosional, lemah intelektual, apalagi lemah spiritual. Karena apa? Usia anak ini adalah usia berkembang. Kalau Daniel Goleman mengatakan bahwa usia keemasan itu mulai dari 0 sampai 8 tahun. Ini bagaimana orang tua nanti akan mencetak generasi penerus bangsa ini. Karena mereka terlahir dalam keadaan suci. Mereka nggak ngerti apa-apa. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap manusia itu terlahir dalam keadaan suci. Yang namanya suci itu nggak ngerti. Tinggal bagaimana orang tuanya mau menjadikan apa, tinggal orang tua. Di sini peran bunda yang harus. Di sini peran ibu yang harus. Ada sebuah senandung begini. Al-ummu madrasatul ula idza a'datta sya'ban thayyiba. Ibu adalah seorang yang pertama kali menanamkan tentang pendidikannya. Kalau memang ibu ini memberikan pendidikan yang baik, berarti ibu ini mempersiapkan generasi terbaik. Tinggal bundanya mau enggak memiliki seorang anak yang benar-benar memiliki karakter yang bagus, mempunyai akidah yang luar biasa. Mau enggak seorang bunda mencetak generasi robani? Karena ketika orang tuanya menginginkan generasi robani, maka orang tua sang bunda utamanya beri mereka keteladanan yang baik. Sang bunda berperan penting untuk memberi contoh teladan bagi anak-anaknya. Beri contoh ketika orang tuanya menghendaki anaknya pintar. Diperintahkan saat ini musim pandemi, anak-anak belajar banyak di rumah. Ini peran bunda sangat. Maka bagaimana orang tua ini bilang kepada anaknya, "Dek, belajar dulu." Itu kalau orang tua nggak menjalin komunikasi seperti itu, nggak akan bisa menjadi baik. Maka ini peran bunda.
Jadikan rumah itu adalah rumah surga. Mereka rindu untuk kembali ke rumah. Mereka rindu kehangatan. Itu di rumah. Siapa yang bisa menghangatkan itu semua? Bunda, ibu, seorang umi. Maka kulo lan panjenengan sami kudu ngatosaken tentang pendidikan anak. Beri keteladanan. Karena apa? Lisanul hal awsaqu min lisanil maqal. Contoh tauladan itu langkung prayogi ketimbang ngomong tok. Memerintah anaknya untuk belajar nggak mau belajar, memerintah anaknya untuk ngaji nggak pernah ibunya ngaji, nggak terlihat sholat jamaah. Gimana mau mencetak anak yang robani? Maka ibu harus ini memberi contoh pertama. Jangan ibunya hanya nonton TV aja, dikit-dikit lihat TV, sinetron, anaknya diperintah belajar, orang tuanya seperti ini. Apakah seperti itu? Enggak. Maka seorang ibu penting banget bagaimana memberikan contoh tauladan yang baik. Nanti insya Allah dengan demikian rumah itu akan jadi surga. Menjadi apa? Baiti janati. Rumahku adalah surga. Ini peran bunda sangat penting. Walaupun memang harus memperhatikan. Karena apa? Dalam hal ini Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, alimu auladakum fa innahum makhlukuna li zamani ghaira zamanikum. Didik anak-anakmu itu, tetapi harus memperhatikan mereka terlahir bukan di zaman dulu, zamannya Siti Nurbaya. Saat ini mereka itu saat ini sudah ada dunianya elektronik, beda dengan dulu. Mau surat aja masih nunggu 5 hari baru nyampe. Nggih mboten? Nek saat menikah pun enten zamannya. Maka itu ibu-ibu, marilah kita semuanya mempersiapkan generasi robani untuk masa depan anak bangsa ini. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Ada kurang dan lebihnya, mohon dimaafkan. Aqulu qauli hadza fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.